terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, telinga menjadi organ di tubuh manusia yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Salah satu permasalahan yang biasa diderita sebagian orang yakni gendang telinga pecah. Lantas apa sebenarnya fungsi gendang telinga dan bagaimana dampak yang timbul akibat gendang telinga yang pecah? Hal ini akan kita bahas bersama dengan Dr. Dini Anggraini, SPTHT BKL, praktisi kesehatan dari Primaya Hospital Hertasning. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ketemu lagi. Iya, ketemu lagi kita. Kemarin kita sempat membahas soal bagaimana kemudian penggunaan headset berdampak kepada kesehatan telinga ya, Dok ya. Hari ini kita akan membahas mengenai gendang telinganya secara spesifik. Nah, Dok, salah satu bagian dalam telinga manusia itu gendang telinga. Mungkin buat para pemirsa yang menonton yang belum tahu apa fungsinya bisa dijelaskan, Dok? Jadi ada organ tubuh itu namanya gendang telinga. Gendang telinga itu kita punya dua, masing-masing di kanan sama di kiri. Nah, gendang telinga itu sebenarnya fungsinya adalah menangkap dari bunyi suara yang masuk ke liang telinga. Nanti dari gendang telinga itu karena ada penampangnya itu nanti akan tergetarkanlah tulang-tulang pendengaran dan akan terketuk di bagian rumah siput, lalu akan berubah informasi bunyi tadi menjadi sinyal listrik dan akan diterjemahkan di otak. Jadi kalau misalnya gendang telinganya itu ada masalah, otomatis dari awal sudah ada masalah, akan pendengarannya itu akan bisa menurun kalau misalnya terjadi masalah di gendang telinga. Oke, jadi gendang telinga ini sangat penting untuk berfungsi untuk mengubah suara untuk dikirim kepada otak ya, Dok ya? Iya, dia memperbesar suaranya menjadi lebih besar, sekitar 1,7 untuk sehingga dia nanti lebih besar kedengaran dan bisa diterjemahkan di otak. Kalau tidak ada gendang telinga, otomatis suaranya kedengaran lebih kecil. Oke, nah Dok, gendang telinga ini bisa pecah ya, Dok ya? Kemudian bagaimana gendang telinga ini, apa penyebabnya sehingga gendang telinga ini bisa pecah, Dok? Bisa banyak penyebabnya, bisa karena memang ada infeksi, misalnya habis flu, terus ada kerentanan sehingga terjadi otitis media atau peradangan pada telinga tengah, sehingga ada cairan yang di belakang gendang telinga itu lama-lama memakan dari gendang telinga dan akhirnya telinga robek. Bisa juga terjadi karena adanya tekanan yang sangat tinggi, misalnya habis naik pesawat, pada saat landing ada tekanan di daerah telinga, atau menyelam ke daerah yang dalam dari permukaan daratan, atau juga karena dia misalnya mendengarkan suara yang besar, misalnya letusan bom ya, walaupun itu agak jarang ya, karena sekarang kita bukan daerah perang. Dan yang ketiga itu karena faktor ketidaksengajaan atau iatrogenik, misalnya mengorek telinga sampai terlalu dalam sehingga lalu terjadi luka, atau misalnya tiba-tiba kejatuhan ketimpa sesuatu dan ada yang memasuk dan menusuk ke liang telinga sampai merusak gendang telinga. Nah, tadi unik sekali bahwa salah satu alasan gendang telinga bisa robek adalah karena flu ya, Dok ya? Iya. Ataupun karena naik ataupun turun pesawat. Bagaimana kemudian, jadi kita nih sebagai orang awam was-was nih kalau flu jangan sampai gendang telinga saya rusak, atau seperti apa kasus-kasus yang biasa Anda tangani, Dok, sampai kemudian gendang telinga bisa rusak akibat flu? Jadi kalau misalnya flu, otomatis itu ada terjadi peradangan dan ada memang saluran yang menghubungkan dari telinga ke belakang hidung atau di daerah nasofaring. Ketika flu, saluran itu jadi tersumbat. Jadi harusnya memang ada perbedaan tekanan memang antara telinga tengah dengan bagian luar, dan itu ada dari saluran itu bisa menyimbangkan. Tapi kalau salurannya tersumbat, otomatis tekanannya itu bisa bertambah, jadi menarik cairan di tubuh tertarik ke dalam kafum timpani atau di rongga di belakang gendang telinga. Lama-lama kan daerah situ memang umumnya cairannya tidak menumpuk, lama-lama seperti balon
Dia membesar sehingga gendang telinganya tidak kuat, lalu terjadilah pecah dari gendang telinganya. Apa kemudian yang terjadi, Dok, jika gendang telinga kita pecah, Dok? Kalau gendang telinga pecah, otomatis ada, kalau kasus-kasus infeksi, berarti dia ada keluar cairan seperti nanah. Tapi kalau tidak kasus infeksi, keluarnya misalnya darah dari liang telinga karena gendang telinganya pecah. Lalu ke belakangnya pasti ada resiko penurunan pendengaran. Karena tadi kan gendang telinga itu dia memperbesar, dia menangkap dan memperbesar suara. Jadi kalau misalnya pecah, otomatis harusnya dia bisa tertekan karena adanya suara, sehingga dia bisa menyalurkan ke tulang pendengaran. Lama-lama karena pecah, jadi tidak tekanannya untuk disalurkan ke tulang pendengaran jadi lebih kecil, sehingga penderita biasanya mengatakan kalau telinganya rasa tertutup atau penurunan pendengaran, atau kadang-kadang bahkan bilang ada telinganya berdengung. Oke. Ya, Jadi akan ada penurunan pendengarannya, Dok, ya. Ya. Seberapa besar kemudian risiko sampai kehilangan kedengaran, Dok? Kalau misalnya tidak ditertangani, ada kasus-kasus memang yang bisa tertutup dengan baik dalam waktu 1 minggu pertama. Tapi kalau misalnya tidak tertangani, apalagi dengan kasus-kasus infeksi atau ada memang penyakit penyerta, misalnya pasien punya resiko misalnya diabetes, sehingga itu lama-lama gendang telinganya tidak bisa kembali utuh lagi, sehingga pendengarannya bisa tidak kembali seperti normal begitu. Oke. Dan ada resiko juga untuk infeksi, karena kan memang gendang telinga itu memisahkan bagian luar tubuh dengan bagian dalam tubuh. Jadi kalau misalnya terbuka, berarti akan ada resiko adanya infeksi atau bakteri, benda asing atau jamur, semua itu bisa masuk ke dalam telinga. Lama-lama kalau misalnya memang kalau misalnya memang terjadi peradangan, bisa saja peradangan itu mampu sampai ke sekitar telinga. Ya, sekitar telinga itu apa? Itu ada di otak. Itu yang paling kita takutkan. Oke. Gitu. Kita juga akan membahas mengenai pengobatan apa saja yang bisa diberikan kepada pasien yang mengalami gendang telinga yang rusak. Namun kita jeda sejenak, saudara tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Dini Anggraini dari Primaya Hospital Hertasning. Nah dok, tadi kita sudah berbicara mengenai banyak sekali penyebab-penyebab gendang telinga pecah, apa kemudian yang akan dirasakan pasien ketika gendang telinganya pecah. Nah kalau di Primaya Hospital sendiri dok, gimana kemudian pasien yang datang mengeluh gendang telinganya pecah, apa kemudian tindakan yang Anda berikan sebagai seorang dokter? Jadi kalau misalnya ada memang pasien dengan keluhan dengan gendang telinga pecah, otomatis kan harus dilakukan konsultasi dengan dokter, ditanya apa riwayatnya, karena riwayat atau hasil wawancara itu sangat menentukan sekali. Misalnya memang pasien bilang ada riwayat batuk sebelumnya, berarti kita curiga ada infeksi. Atau misalnya pasien cerita, dok saya habis perjalanan dari Jakarta atau roadshow ke beberapa kali naik pesawat, atau misalnya dia bilang saya habis menyelam dok. Itu akan menjadi satu faktor yang berpengaruh sekali untuk penanganannya kita. Begitupun juga obatnya pasti akan lebih spesifik. Bila ada kasus misalnya juga ada kerentanan misalnya diabetes atau dia memang ada alergi yang sangat berat, berarti memang ada penambahan obat juga yang diberikan. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Biasanya pastinya kita lakukan otoskopi atau melihat gendang telinganya itu, telinganya, daun telinganya, liang telinganya, gendang telinganya, dan kalau misalnya bisa terlihat yang di bagian kafum timpani atau telinga tengahnya bagaimana, apa kelihatan tulang pendengarannya terlihat masih ada atau tidak, dan kalau misalnya memang pada saat otoskopi agak sulit dilihat, kita akan melakukan beberapa tindakan lain, misalnya lakukan pembersihan misalnya tertutup oleh darah misalnya. Dan dilakukan juga kemungkinan endoskopi kalau misalnya untuk kasus-kasus telinganya tidak terlihat dengan baik, karena ada juga kasus di mana liang telinganya itu tidak lurus kelihatan, dan itu memang sebagian besar dan itu sangat normal, sehingga kalau misalnya dengan pakai endoskopi itu gampang sekali untuk bisa melihat dan bisa mengevaluasi. Dan mungkin juga pasien biasanya sih kalau pasien yang datang ke Primaya rata-rata itu lebih suka kalau misalnya di endoskopi, karena bisa lihat sendiri gendang telinganya lebih puas, jadi mereka bisa lihat. Terus nanti kalau misalnya selesai diberikan obat, kemungkinan pasti akan diminta untuk kontrol beberapa kali lagi sampai betul-betul tertutup atau pengobatan lainnya itu sudah normal kembali. Atau kalau misalnya memang ada keluhan pasien ini ada misalnya diabetes, ya tentunya akan dikonsulkan ke dokter penyakit dalam untuk ditangani. Apa kemudian manfaat dari endoskopi yang tidak bisa didapatkan dari otoskopi, dok? Manfaatnya kalau endoskopi tentu saja karena kalau otoskopi kan hanya mengandalkan matanya dokter nih. Kalau endoskopi itu dia kamera dimasukkan ke liang telinga. Jadi dokternya bisa melihat dengan pasti, dengan semuanya, dengan jelas, karena nanti akan diproyeksikan di gambar seperti kita lihat film bersama. Terus pasien juga melihat langsung. Kalau misalnya otoskopi kan pasiennya, dokternya saja yang bilang, oh ini ada pecah. Biasanya nanti besok datang lagi, misalnya suaminya lah, ibunya lah, atau saudaranya lah tidak percaya, karena kadang-kadang juga ada yang merasa agak tabu dengan misalnya gendang telinga pecah. Dia kira itu akan permanen. Nah, kalau misalnya dengan endoskopi semua bisa melihat dengan jelas, dokternya bisa melihat dengan jelas, pasien juga bisa lihat jelas, dan juga keluarga pasien yang menemani juga bisa lihat dan bisa paham kalau misalnya juga dijelaskan nanti misalnya step-step pengobatan berikutnya. Oke, jadi dengan endoskopi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada para pasien ataupun keluarga pasien yang mendampingi, karena bisa menyaksikan langsung seperti itu melalui kamera endoskopi. Lantas dok, buat para pemirsa yang menonton mungkin yang kurang paham, jika gendang telinga rusak, apakah cukup dengan obat-obatan saja atau kemudian apakah ada tindakan operasi yang harus dilakukan, dok? Jadi kalau misalnya gendang telinga pecah, memang biasanya dokter itu melakukan pembersihan biasanya dulu di telinga, dan dikasih juga ada obat, atau bahkan juga dikasih kadang juga obat untuk hidung, karena memang berpengaruh sekali, apalagi kalau misalnya pasiennya ada riwayat alergi. Nah kalau misalnya
kalau misalnya dalam waktu 2 minggu sampai biasanya kita 2 minggu, 1 bulan setelah evaluasi tidak juga tertutup, biasanya juga diberikan juga pengobatan untuk merangsang dari robekan itu untuk tertutup. Entah itu diberikan obat yang diaplikasikan langsung atau ditempelkan langsung oleh dokter, atau diberikan penambalan misalnya dengan patch. Ada beberapa patch di telinga. Jadi misalnya pasiennya bilang kurang sekali mendengar dan butuh pendengaran yang cepat, biasanya dipasangkan patch. Lalu nanti dievaluasi lagi beberapa hari kemudian dan dilepas patchnya apakah bisa sudah menutup. Tapi kalau misalnya memang gagal terus, ya berarti harus dilakukan di meja operasi alias dioperasi dengan diambil pembungkus dari otot untuk dijadikan pengganti dari gendang telinga. Oke, jika kemudian tindakan di meja operasi harus dilakukan, apa kemudian pantangan yang tidak boleh dilakukan pasien jika setelah operasi, dok? Baik sebelum operasi maupun setelah dioperasi, misalnya pasien dengan gangguan gendang telinga pecah, otomatis pasien tidak boleh dulu diusahakan untuk tidak pilek. Itu yang paling utama. Dan kalau misalnya ada alergi, harus diselesaikan alerginya, diberikan harus jujur kepada dokter supaya diberikan obat. Misalnya ada kerentanan tertentu, misalnya diabetes, berarti harus minum obat diabetesnya atau suntikan diabetesnya dari dokter penyakit dalam. Begitu, paling utama itu tadi yang paling sering. Dan yang tidak boleh flu, dan kalau bisa hindari dulu aktivitas yang membuat telinga itu bisa semakin parah. Misalnya hindari dulu berpergian dengan pesawat karena akan ada perbedaan tekanan, dan memang selagi belum tertutup bocornya gendang telinga itu atau pecah bagian yang robek, tidak boleh dulu berenang maupun menyelam. Sebenarnya kan menyelam, kalau berenang bisa saja tidak terlalu banyak tekanan, tapi karena ada robek jadi akan ada infeksi kalau misalnya masuk di air. Gitu. Oke, apakah kemudian dengan adanya tindakan di meja operasi ini bisa kemudian memastikan gendang telinga dapat kembali sempurna atau seperti apa, dok? Jadi pada saat setelah operasi, semua dokter pasti tidak bisa menggaranti atau mengasuransikan kalau ini pasti 100% akan kembali seperti biasa. Nah, tapi ini cuma hanya upaya. Kalau misalnya pasiennya setelah post operasi sering kontrol dan memang ada rajin sesuai dengan instruksi dari dokter, itu insya Allah kebanyakan kasusnya berhasil. Tapi kalau misalnya pasien tidak melaksanakan PR-PR atau obat yang dikasih dan tidak kontrol, nah itu yang biasanya bisa gagal. Walaupun sudah dioperasi pun ada kemungkinan untuk gagal. Seberapa sering kemudian Anda mendapatkan pasien dengan keluhan gendang telinga pecah, dok? Kalau seberapa sering, karena saya dokter THT otomatis sering. Nah, kalau misalnya untuk pada paling sering itu yang gara-gara infeksi SIS untuk saat ini, karena alhamdulillahnya karena sekarang ini banyak yang sudah aware sama gangguan pendengaran, jadi kadang-kadang untuk orang-orang yang suka berpergian memang dia sudah pernah pergi ke dokter sebelumnya, jadi setelah itu dia setelah berpergian dia sudah tahu apa penanganan pencegahannya. Gitu. Untuk pencegahan jika misalnya kemudian sering menggunakan pesawat, sering melalui transportasi udara, apa yang bisa dicegah, dok? Nah, kalau misalnya pencegahannya otomatis ketika naik pesawat tidak boleh dalam keadaan flu, usahakan tidak flu. Terus kedua pada saat di pesawat itu kalau misalnya memang dibagikan oleh maskapai makanan, entah itu permen, usahakan untuk mengunyah, terutama nanti pada saat sudah mau pada saat landing, begitu. Jadi memang itu sebenarnya makanan di in-flight atau di dalam perjalanan pesawat itu memang wajib karena untuk diri kita. Atau kalau misalnya memang tidak dibagikan karena maskapainya tidak memberikan misalnya makanan, nanti pada saat naik pesawat, pada saat mau dekat landing bisa mengunyah atau mengambil permen untuk pakai mengunyah. Dan bisa juga kalau misalnya memang sudah terasa sakit, berarti memang ada beberapa obat-obatan biasanya yang diberikan
dari dokter. Tapi itu sangat personalized. Iya, iya. Jadi salah satu tips ya untuk para pemirsa mungkin yang sering melalui transportasi udara atau pesawat bisa mengunyah seperti itu dalam pesawat seperti itu. Oke, kita masih akan jeda sejenak, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sejarah mencatat bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan program ini bisa terlaksana akibat kerjasama. Kami ucapkan terima kasih kepada Primaya Hospital Hertasning. Dan kita masih bersama dengan Dr. Dini Anggreni, masih dari Primaya Hospital Hertasning. Kita masih akan membahas banyak dok mengenai gendang telinga. Nah kemudian dok, kalau misalnya kita kemudian ingin menjaga kesehatan gendang telinga, apa saja dok yang harus kita lakukan walaupun tidak harus sering melalui transportasi udara ataupun sering menyelam, apa kemudian yang harus kita lakukan dok untuk mencegah kerusakan gendang telinga dok? Kalau untuk menjaga kesehatan telinga, terutama gendang telinga, otomatis seperti tidak mengusahakan untuk pada saat pilek itu tidak menarik-narik ingus atau tidak mengeluarkan ingus secara paksa. Dan kalau misalnya sudah ada keluhan, misalnya kurang pendengaran atau dirasakan rasa penuh pada telinga, segera datang ke fasilitas kesehatan. Kalau misalnya tidak tuntas di dokter umum, bisa langsung ke dokter THT. Baik. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan telinga juga sendiri sebaiknya memang tiap 6 bulan. Tapi kalau tidak ya usahakanlah sekali setahun. Oke, jadi memang harus selalu memeriksakan ya kesehatan telinga di fasilitas kesehatan. Kalau di Primaya Hospital Hertasning sendiri dok, fasilitas-fasilitas apa saja kemudian yang tersedia untuk kemudian menjaga kesehatan gendang telinga dok? Kalau fasilitasnya kan kita memang sudah punya Poli THT. Di Poli THT itu ada ENT unit dan ada yang dilengkapi dengan endoskopi. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan di telinga itu sudah enak karena sudah langsung ada endoskopi, jadi bisa kalau misalnya pasien mau bisa diperiksakan dengan endoskopi. Oke, endoskopi ini memang hanya bisa digunakan di telinga atau adakah yang di tempat lain dok? Endoskopi kan itu cuma untuk kamera. Alat, jadi tergantung kameranya. Nah kalau di Primaya sendiri punya untuk yang di telinga dan hidung. Nanti soon untuk atau berikutnya nanti ada juga untuk di tenggorokan. Baik, dok saat ini kemudian banyak orang yang harus bekerja di tempat-tempat yang ramai kebisingan. Apakah ini kemudian juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan gendang telinga dok atau seperti apa?
Kalau untuk gendang telinga dan bising sebenarnya tidak terlalu, kalau misalnya bisingnya hanya bising-bising di keramaian sebenarnya tidak terlalu ngaruh, tapi lebih ngaruhnya kalau kebisingan itu di rumah siput atau koklea. Tapi kalau misalnya untuk memang berpergian ke tempat yang daerah perang atau ada kecenderungan kena misalnya bom atau bunyi ledakan, nah itu yang bisa berpengaruh ke gendang telinga dan rumah siput juga keduanya. Profesi-profesi apa kemudian yang sering Anda jumpai yang ternyata punya risiko tinggi gendang telinga pecah, Dok? Penyelam, tentu saja. Pilot pramugari yang sering ada berada di dalam pesawat, dan orang-orang yang sering berpergian. Itu paling sering. Kalau untuk mereka ini yang profesinya tinggi risiko untuk pecah gendang telinga, seberapa sering Anda sarankan untuk menuju ke fasilitas kesehatan? Kalau misalnya sama saja sebenarnya setiap 6 bulan kalau untuk pasien-pasien ini, dan kalau misalnya memang dia sering berpergian biasanya kan memang akan ada biasanya medical check up dari perusahaannya per tahun. Jadi mungkin lebih boleh minta ke perusahaannya untuk periksa juga ke THT lebih dalam kalau memang ada keluhan seperti itu. Baik, terakhir mungkin Dok Anda bisa memberikan pesan-pesan kepada para pemirsa di luar sana dan himbauan untuk menjaga kesehatan telinga. Silahkan, Dok. Iya, saya Dr. Dini dari Primaya Hertasning. Jadi kalau misalnya ada gangguan di telinga ataupun tidak ada gangguan telinga, mohon usahakan untuk jaga kesehatan dan lakukan kontrol tiap minimal sebenarnya tiap 6 bulan sekali. Lalu kalau misalnya mulai ada keluhan, tolong jangan disimpan-simpan dan segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Tolong turuti saran dan pengobatan dari dokternya dan lakukan kontrol berkala sampai tuntas. Begitu. Oke, buat para pemirsa mungkin yang ingin konsultasi lebih dalam lagi bersama dengan Dr. Dini, kapan Anda praktek di Primaya Hospital, Dok? Saya dari Senin sampai Sabtu, tergantung, biasanya dari siang sekitar jam 1 sampai jam 8 biasanya, kecuali hari Selasanya di pagi hari. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Dini sudah mengedukasi Sama-sama, kita Mbak. semua terkait dengan kesehatan gendang telinga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Primaya Hospital Hertasning yang mewujudkan acara bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.